LBH Bandar Lampung merupakan kantor cabang dari 17 kantor di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, berkedudukan di ibu kota Provinsi Lampung. LBH Bandar Lampung telah berdiri sejak tahun 1992 dan terdaftar di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada tahun 1995. Kehadiran LBH Bandar Lampung berusaha menjawab persoalan ketidakadilan di Provinsi Lampung, terutama yang terjadi pada masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas. 3 isu utama advokasi yang dilakukan oleh LBH Bandar Lampung yaitu isu hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Ketiga isu tersebut diadvokasi dengan menggunakan pendekatan bantuan hukum struktural. Perbedaan yang mendasar antara bantuan hukum struktural dengan bantuan hukum biasa terletak pada operasionalisasinya yang lebih kompleks. Bantuan hukum struktural berfokus pada perbaikan struktur yang sebelumnya timpang menjadi lebih adil dan setara, sehingga terciptanya reformasi kebijakan yang lebih berkeadilan. Laporan atau pengaduan ke OJK, namun laporan itu harus secara offline. Online. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Rakyat bersatu! Di Register 19 ini bukan cuma DRL. Banyak dampingan-dampingan lain selain DRL. Nah, maksud saya, jangan hal-hal yang seperti itu jangan jadikan konflik untuk di grassroots-nya, akar rumputnya. Kawan-kawan juga mereka tetap juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk Register 19 ini nggak gundul, nggak botak, nggak banyak penerbangan liar. Nah, maksud saya, kami di tingkat elitnya di DRL ada dampingan, saya ada dampingan DRL Register 19, Wali ada SHK PPL yang itu memang berdekatan secara langsung. Maksud saya, kami nggak ada masalah. Maksud saya, kawan-kawan di bawah juga nggak terlalu sampai kebun bapak-bapak. Nah, kalau bahasa sebutan inilah yang dirampah bapak-bapak. Bantuan hukum struktural juga menekankan pada pemberdayaan agar masyarakat yang didampingi paham dan mampu dalam memperjuangkan haknya. Maka, dalam melakukan kerja-kerja bantuan hukum struktural, LBH Bandar Lampung tidak hanya mendampingi masyarakat dalam proses peradilan semata, sehingga LBH Bandar Lampung juga berperan aktif dalam mendorong lahirnya suatu kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Hal demikianlah yang membedakan LBH Bandar Lampung dengan organisasi bantuan hukum lainnya. Awalnya tujuan LBH itu advokasinya gimana caranya barang yang ada di tanah yang ada di rawa itu aman, nyaman, dan tentram dan bisa dikelola oleh masyarakat yang memang punya tanah itu. Nah, sampai akhirnya konsultasi dengan Pak Kepala Desa, Pak Lurah, ya kan? Pak Lurah, ini gimana? Ternyata Pak Lurah ada ide-ide, ada gagasan-gagasan juga. Yang memang yaudah kita konsultasi dengan BPN. Maka kami berangkat ke BPN, kata Pak Lurah tadi, berangkat ke BPN. Jadi bagaimana untuk sertifikasi program PTSN? LBH Bandar Lampung memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas, baik secara individu maupun kelompok. Sementara yang dimaksud miskin di sini tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi semata, melainkan miskin secara sosial, politik, budaya, dan lainnya. Dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, LBH Bandar Lampung tidak membedakan latar belakang ekonomi, sosial, politik, budaya, agama, gender, dan seksualitas. Selain itu, terdapat 2 dimensi kasus yang biasa didampingi oleh LBH Bandar Lampung. Pertama, kasus yang berdimensi struktural, di mana adanya ketimpangan struktur antara korban dengan pelaku. Yang kedua,
ialah kasus yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Kasus-kasus yang berkaitan dengan kebijakan dan berdampak luas bagi masyarakat juga menjadi salah satu karakter utama kasus yang biasa dibela oleh LBH Bandar Lampung. Tutup pakai ancuran semen ini. Oh, yang tempat-tempat itu. Ditimbun pakai runtuhan rumah itu, jadi nggak bisa ngambil air lagi. Mau beli air, warungnya nggak ada air minum. Ilu Devi, tempat tamu. Kalau sudah sampai ke Batam orang lihatku gimana ini? Masuk sampai ke TPRI Medan masuk. Kita tidak memperhatikan rakyatnya yang terlantar sudah berbulan-bulan diintimidasi, didata malam-malam, dikatakan bahwa rakyat ini adalah tidak pro pemerintah, bahkan nantang pemerintah. Nggak ada rakyat yang di pasar ini menentang pemerintah. Inginnya hidup layak. Dia ingin jadi pedagang. Itu akan lebih mulia. Jadi berhak rasanya. Diri kami, harta kami untuk agama. Ya Allah, ini salah kami ya Allah. Kami sudah diperintahkan oleh-Mu ya Allah. Diselagi perjuangan ini agama, kami tidak mau memperjuangkannya ya Allah. Hancur, itu kan barang-barang ibu yang duduk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Untuk kawan-kawan, untuk saudara-saudaraku, ya kan, pedagang pasar Ilya Sukarame, hari ini ya kan, di pengadilan negeri ini kita menantikan keadilan, ya kan, bahwa hari ini putusan kita terkait gugatan kita itu tidak diterima oleh pengadilan karena hakim mempertimbangkan bahwa kita dalam gugatan itu adalah kurang pihak, dan bahwa hakim
dalam pertimbangannya kita tidak memasukkan dalam gugatan kejaksaan sebagai pihak, ya kan? Bahwa menurut kami, ya kan? Bahwa menurut kami gugatan itu yang menentukan siapa yang akan digugat itu adalah penggugat. Ya, karena yang berperan aktif di sini adalah pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung. Bahwa dalam proses itu kejaksaan dalam sifatnya adalah bersifat pasif, dan bahwa hari ini hakim tidak mempertimbangkan sama sekali pokok perkara, sama sekali tidak mempertimbangkan pokok perkara, tidak mempertimbangkan tentang kemanusiaan yang telah ada. Pelanggaran kemanusiaan itu tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Maka dengan ini kita akan mengambil sikap, kita akan melakukan upaya banding, dan kita akan melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi bahwa keadilan masih terus harus kita rebut. Dan saya harap kepada kawan-kawan pedagang, kawan-kawan mahasiswa yang hari ini masih solid mendampingi juga masyarakat, harapan kami kita harus tetap bisa melawan. Itu dan dari kami Kadria Bandar Lampung, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, hanya ada satu kata: lawan! Merupakan jantung daripada demokrasi. Pasal Undang-Undang Nomor 9 kecerdasan politik yang seluruh kawan-kawan itu menjadi ancaman terhadap stabilitas tentang organisasi kemasyarakatan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang telah dibunuh oleh DPR RI dan juga pemerintah Republik Indonesia. Bahwa anak kandung reformasi hari ini telah dibunuh oleh kakak kandungnya, telah dibunuh oleh tokoh-tokoh reformasi sendiri. Dimana-mana, dimana-mana, kata semua hari